Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di Hastana Motor. Tapi kebetulan kita lagi ada di dalam Mercedes Sprinter ya. Lain dari yang lain nih. Kita hari ini mau ngomongin penjurian. Karena hari ini ada Om Andre dari NMAA. Terus di belakang ada Om Erwin selaku juri Misteri Gas. Bukan, Pak Erwin ini juri nasional judge di NMAA. Ada dua juri lainnya nantinya. Juri lainnya ada Pak Rizadi, ada Pak Okto, sama ada dua misteri judge. Misteri judge-nya itu Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, sama ada 5 tahun ini. Ya, dan kemarin ya Om Erwin ini tahun lalu juga yang Datsun ya. Betul. Penjuriannya juga luar biasa loh. Kemarin kan kita pasang roll bar ya, itu sampai digoyangin. Lihat ini bunyi-bunyi dan rigid apa enggak gitu. Jadi sampai segitu detailnya penjuriannya. Nah, kali ini seperti tahun lalu, tiba-tiba di tengah keluar score sheet. Nah, untuk memaksimalkan, jadi sebelumnya tuh gue udah pikirin nih, ini kalau misalkan ada yang A, B, C, D ini kita harus maksimalin semua. Semoga hasil penjurian yang akan keluarin ini score sheetnya sesuai dengan apa yang kita bangun sekarang. Kalau enggak ya kita ubah lagi. Gimana tim? Iya. Oke, di belakang ada Om Noval, project manajernya, jadi yang mempersatukan kita nih di grup WhatsApp ya kan. Leadernya yang update tiap hari progresnya. Terus di belakang lagi ada Om Parno yang punya Hastana Motor ya. Oke, di sini itu udah 29 tahun. Jadi mulai ngechat tuh tahun 91, seumuran sama gue. Terus di belakang kiri mungkin udah familiar. Ada Om Ferry. Hai Om, hai Om. Soalnya Om paling nggak kelihatan tuh di situ. Iya. Ini kebetulan deket juga dari sini. Jadi kita sekarang akan ngebahas tentang regulasi. Dan mungkin ada yang ditanyain ya. Cuma sayangnya nggak semuanya bisa datang nih Om. Timnya ya? Timnya nggak bisa berapa datang. persen? 40%? Berapa Om? Dari total tim keseluruhan yang hadir? Kurang lampu. Oh, lampu. Dari Lumens. Ya, Terus pelek, dari ban. Bekja. Iya, pelek, ban. Udah sih. Audio ya, Om Yanto dari Bekja. 50% deh. 50% lah ya, kurang lebihnya ya. Serius sekali tim Ridwan Hanif. Yes. Lo harus serius dong. IMX kan bukan acara main-main. Oke, jadi kita mau bahas sedikit, dan hari ini kita datang. Kemarin kan kita undi nih, di awal video ini kita infoin siapa aja misteri judge-nya. Termasuk hari ini kita datang, tadi kita udah sempat lihat mobilnya, luar biasa banget. Kualitasnya memang udah kelihatan sangat-sangat menjanjikan tim Ridwan Hanif. Kalau modifikator Honda yang begitu, mobilnya masih pretelan, dia bilang luar biasa banget. Menjanjikan karena kelihatan dari lining bodinya, kualitas pengerjaannya tuh udah kelihatan banget. Karena emang restorasinya, itunya kayak pintunya tuh di apa namanya? Di setel lagi, di setel ulang. Terus si bagian engine-nya juga tadi benar-benar dibikin bersih. Wah, pokoknya sangat menjanjikan sekali. Dan karena hasil undiannya salah satunya kita datang ke sini duluan, kemarin benar-benar kita undi, makanya salah satunya tim Ridwan Hanif akan dapat informasi score sheet-nya duluan. Oke. Cuma beberapa hari doang sih. Tapi beberapa hari itu sangat menentukan Mas sekarang. Cuma ini diundi ya, bukan berarti Betul. gua dapat privilege ya. Ya, ini diundi, dan di awal nanti kita akan tampilin videonya di NMA TV sebelumnya. Jadi mungkin yang pertama, dan ini memang udah kita infoin dari awal, bahwa tahun ini kan budgetnya berbeda. Tahun ini budgetnya boleh memodifikasinya 75 juta. 75 juta itu 25 jutanya cash dari IMX, 50 jutanya boleh bekerja sama, berkolaborasi atau endorse Mas. Tapi gini Om, kalau kemarin 50 juta mobilnya baru Om. Iya betul. Sekarang 75 juta mobilnya bahan. Mungkin, tapi kan kita kemarin sempat berdiskusi bahwa yang sifatnya memperbaiki dari yang sifatnya standar itu kita nggak hitung Om. Iya Om, tapi ini kan power window nggak ada Om. Iya. Terus juga electric mirror nggak ada, audio nggak ada. Ini sedikit lebih sulit atau banyak sulitnya. Jadi perbedaan 25 juta itu sebenarnya nggak kelihatan gitu. Tapi itu Masih justru mahal tantangannya, juga. karena kalau memodifikasinya nggak ada batasan, semua orang bisa bikin mobil bagus. Benar sekali. Justru yang kelihatan kayak sekarang Mas Ridwan menemukan ini berlian-berlian dari modifikator hebatnya ini, karena menurut gua dia berhasil menemukan modifikator yang punya kualitas tapi harganya juga berkualitas ya. Iya. Berkualitas. Itulah untungnya main rental ya. Oke, jadi nanti
ketiga mobil ini termasuk ya, punya Om Mobi dan Om Fitra nanti akan ditampilkan secara live nanti unveil di IMX 2020 10 Oktober 2020 nanti. Berarti kurang lebih sisa waktunya sebulan lah Mas. Iya. Dan ini kayaknya IMX tuh bakal pecah banget. Karena 2020 ini sama sekali nggak ada event otomotif. Iya. Kangen nggak sih kalian lihat pameran gitu? Nah, makanya beli tiket IMX sekarang juga di link di bawah ya. Harus beli loh. Wajib, karena ya kita juga nggak mau event IMX kali ini kita nggak cuman online biasa Mas. Jadi kita hire beberapa orang, salah satunya yang akan mengerjakan Olimpiade Tokyo 2020 juga itu jadi salah satu tim visual kita. Jadi secara visual nanti mobilnya Mas Ridwan ini akan ditampilkan dengan mapping udah kayak mobil pabrikan luar negeri launching nanti. Tiketnya harga berapa tuh? Start dari 25.000. Start dari 25.000. Bayangin kita masuk ke pameran mobil bisa 100.000 loh. Ya. Kita punya weekend, ya. ya. Giveaway-nya gila-gilaan. Giveaway-nya ada mobil. Ada mobil Time Attack. Terus ada motor listrik dari Alit juga. Alit bikin motor listrik Alit sama Susanto. Katros. Yes. Wih. Ada banyak, ada Ersas, ada velg. Wah, banyak banget. Wih. Gue kayaknya beli tiket banyak ya. Jangan Mas, ntar lu menang Iya. lagi Mas. Lu live mode saja fokus. Pas gue menang orang pada nyinyir semua. Iya. Wah, dia ngapain sih? Lu live mode saja Mas. Oke, jadi kita lanjut lagi ke regulasi selanjutnya. Jadi ya semua udah tahu kontestannya Mas Ridwan, Om Mobi yang nantangin, Iya. sama Mas Fitra. Gitu. Terus kemarin kita lagi ajuin juga ke Rekor Otomotif Indonesia karena ini sebagai kompetisi modifikasi mobil dengan hadiah terbesar Indonesia. Oke. Gitu. Jadi itu juga nanti salah satunya. Terus kriterianya jelas kita harus menggunakan unit modifikasi ekstraksi limo yang semuanya harus sama. Itu kan kemarin kita udah sempat mengambil mobilnya. Terus tadi budget modifikasi kita udah sampaikan. Terus selanjutnya nanti semua parts modifikasinya baik tadi budget tadi itu akan dilaporkan ke tim juri nantinya. Jadi sama seperti tahun lalu itu akan di listing dan tim juri akan mengecek semuanya apakah itu sesuai atau enggak value-nya. Itu salah satu yang penting. Tadi dijelaskan juga bahwa akan ada 5 tim juri, 3 tim juri profesional dari NMAA, ada Pak Aris, praktisi dari media juga, ada Pak Okto, praktisi media juga, Pak Erwin, national judge dari NMAA, dan 2 lagi, Pak Bambang Susatyo, ketua MPR, dan ngeri Mas. Jadi nggak cuma secara teknis aja yang nanti akan dinilai oleh tim juri NMAA, tapi ada 2 juri misteri lagi yang mungkin akan penilaiannya sedikit berbeda dengan sisi-sisi teknis lainnya. Oke, jadi penilaiannya ini akan meliputi yang pertama adalah workmanship dan estetika, ada creativity, ada uniqueness, semua kondisi produk di lini modifikasinya itu kita akan nilai dari eksterior, interior, audio system. Kecuali sektor mesin nggak dinilai di IMX Live Mods 2020. Hanya nanti faktor mesin itu yang akan dimasukkan sebagai penilaian adalah kebersihannya. Oke. Itu akan jadi salah satu faktor penilaian. Nah, seluruh mobil ini nanti kita akan nilai di IMX 10 Oktober 2020 itu secara live. Kita akan nilai di sana, tapi 1 hari sebelumnya kami juga akan ada pengetesan di scrutineering. Gitu. Nanti proses scrutineering-nya seperti apa nanti itu juga nanti bisa disaksikan after event. Berarti submit mobilnya tanggal berapa tuh? Mobilnya harus masuk 9 Oktober jam 8 pagi. 9 Oktober jam 8 pagi ya. Nanti di studio live-nya IMX. Ini kalau STNK segala macam udah jadi akan gue bawa langsung aja. Oke Mas. Terus selanjutnya kita akan menilai semua tadi nilai-nilainya akan kita hitung, dan kalau misalkan ternyata ada nilai yang ternyata kita temukan nggak sesuai, tim juri itu akan berhak untuk mendiskualifikasi poin peserta tersebut. Dikurangin poinnya dikurangin peserta, dikurangin dari poin tersebut. Nah, diharapkan mobil ini akan nanti menghasilkan temanya yang unik, yang stylish, serta mempertahankan seluruh aspek kenyamanan dan keselamatan berkendara. Nah, itu penting. Nah, keselamatan itu paling penting. Jadi airbag harus tetap nyala tuh. Betul. Lalu fungsi-fungsi keamanan lain harus tetap sempurna, handbrake, fungsi lampu, sen, safety belt, dan lain sebagainya. Pokoknya semua feature keamanan itu harus tetap berguna. Itu harus tetap dipentingkan. Lalu selanjutnya tadi mobil harus datang jam 8 pagi tanggal 9 Oktober. Lalu akan nanti 10 Oktober masing-masing peserta akan mempresentasikan ke Dewan Juri secara live di IMX 2020 virtual event gitu. Jadi teman-teman semua di rumah juga nanti bisa menyaksikan unveil ketiga mobil ini, plus
nanti pemenangnya akan di-unveil di sana dan akan diumumkan siapa yang berhasil menjadi champion Live Mods 2020 ini. Karena saat ini sebenarnya 3 mobil ini belum ada pemiliknya ya, Mas. Oke. Jadi 3 mobil ini belum ada pemiliknya, biarpun dengan effort tim, tapi belum ada Berarti pemiliknya. meskipun STNK-nya dia dimasukin nama gue, tetap nanti keambil ya. Bisa dibalik namain lagi, Mas. Luar biasa loh. Jadi ini belum resmi secara hukum, belum dimiliki oleh Mas Ridwan. Nanti kalau misalkan menang akan memiliki 3-3-nya. Dan kita Amin. masukin nanti mobilnya akan ada parade mapping. Oleh karena itu kami 1 bulan sebelum kita butuh data spesifikasi, temanya dikasih ke tim IMX. Nanti tim NMA dan tim IMX memastikan datanya kita pastikan aman, karena kita akan membuat nanti konsep mapping untuk si mobilnya itu, untuk kita nanti bisa tampilkan sesuai dengan dari konsep masing-masing mobilnya yang akan di-unveil. Jadi nantinya kita akan buat seperti ini. Gila kelihatan. Jadi nanti ada mapping. Nah, nanti si Gila, desain keren mapping banget. ini akan mengikuti dari tema dan konsep Timnya. dari timnya Mas Ridwan. Gila, Jadi keren kita banget. butuh spesifikasi nanti konsepnya apa. Misalkan konsepnya ada putih atau ada logo atau ada apa, nanti kita keluarin mappingnya. Itu udah ngikutin, Mas. Ini udah kayak launching nanti pabrikan-pabrikan mobil di luar sana. Gitu, nanti area mapping sini, area mapping lantai, semua itu akan sesuai sama konsep mobilnya, Mas. Gitu. Terus Berarti nanti kita kirimin itunya ya, virtual mode-nya ya. ya, Apa di Gmod-nya ya? di Gmod-nya, atau sebenarnya kalau nggak ada di Gmod-nya juga bisa spesifikasi atau konsepnya aja, nanti kita jahitin sesuai dengan temanya biar sesuai. Oke, tadi udah disampaikan mengenai hadiahnya. Nah, ini score sheet yang penting. Jadi kalau dari sisi score sheet sebetulnya boleh dilihat. Nanti kita share juga ke timnya Mas Ridwan. Jadi hampir tidak ada perubahan dari Sama tahun lalu. hampir tidak ada perubahan. Sisi poinnya sama karena engine-nya juga sama, tidak ada yang dinilai. Sama yang terpenting juga dari ada penilaian live show sama appearance. Ini nanti ketika mobilnya nanti disajikannya, kualitasnya juga nanti akan kita nilai di situ. Total poinnya itu ada 100 poin. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu, Mas Ridwan, timnya. Coba silakan ya Tom. Om Ferry, Silakan. Oke. Warno silakan. Maju aja, maju nggak apa. Nanti Om Erwin ada ngomong juga dong. Ya. Eksteriornya aku fokusnya ini. Fokusnya mah bukan urusan A few moments later. yang harus dilakukan. Iya. Oke. Bayang. Ada yang mau ditanyain? Pak Erwin bisa bantu menjawab? Kalau misalkan ini live show ini reference maksudnya apa? Iya, jadi live view itu kan nanti setiap mobil itu akan ditampilkan secara live tuh. Jadi mungkin nanti bagaimana Mas Ridwan mempresentasikan mobilnya, itu adalah poin penilaiannya. Gitu. Itu gimana mempresentasikan ke audiens dan ke dewan juri terkait mobil-mobilnya. Jadi eksterior dan interior itu poinnya hampir sama tuh. Iya itu yang harus. Ya mungkin nitip ini aja sih Om. Nanti waktu kan ada tes jalan ya. Kalau bisa cari tempat yang tidak banyak prosedur. Oke. Itu sih karena nggak enaknya tiba-tiba jrok Iya, atau iya, nggak iya. tiba-tiba ada yang pecah gitu kan. Oke. Harusnya aman lah di studio gitu. Cukup luas areanya. Soalnya kita CPR tapi emang nggak CPR itu sih. Jadi Oke. harusnya prosedur itu masih aman. Cuma kan takutnya nih rutenya tiba-tiba ada yang kijeng ya. Iya, iya. Mungkin Pak Erwin ada yang mau tambahin dikit terkait regulasi Live Mods 2020? Ya kalau ngelihat dari mobilnya kita udah lihat, terus dari regulasi saya sih titipannya jangan sampai melebihi budget. Iya, benar. Sama ketika penilaian kalau kita ada gadget atau ada teknologi apapun itu ya semua harus ada sesuai fungsinya gitu. Gitu sama faktor safety aja jangan sampai kelupaan juga. Iya, Gitu benar. aja sih. Dari tim Ridwan Hanif ada yang mau ditanyain lagi? Karena cukup. Mumpung ada jurinya. Nah, Kalau untuk bodi itu hitungnya eksterior sampai ke bersihan semuanya. Oh iya, iya. Iya, detailing sama betul. Jadi body itu, eksterior itu penilaiannya itu yang pertama bodywork.
Bodywork ini pengerjaan yang sifatnya restorasi, itu masuknya di bodywork. Betul. Body kit itu masuknya di bodywork. Itu eksterior sifatnya itu ada sekitar 8 poin. Terus ada creativity sama uniqueness. Kayak tema atau ide konsepnya itu masuknya kan ke uniqueness, creativity itu masuk situ, itu 4 poin. Terus ada customization. Jadi kalau misalkan ada yang berubah, misalkan ada customisasinya, pekerjaan customnya, nah itu masuk ada 4 poin. Terus ada poin lagi, ada pengecetan, airbrush atau stiker, itu ada 4 poin. Terus overall appearance, jadi secara keseluruhan, detail, kebersihan itu ada 5 poin. Itu gede banget. Jadi salah satu yang paling gede itu adalah overall appearance termasuk kebersihan. Jadi mobilnya bersih, mobilnya detail, itu salah satu penilaian yang cukup besar juga sih. Hampir di semua sektor sih. Hampir di semua sektor. Nah kalau di interior, yang sangat dominan, yang sangat menonjol itu adalah creativity sama uniqueness, Mas. Itu cukup menonjol karena di situ ada 10 poin sendiri. Aman? Ada lagi yang bertanyain? Berarti sekarang bagian audio bagasi itu masuk di interior tadi. audio bagasi Gadget ya? itu Audio. masuknya di Oh, masuk di multimedia, audio. gadget, audio, video. Iya. Itu ada tuh, ada in-car entertainment, ada kualitas suaranya dinilai, ada creativity and uniqueness, ada gadget and teknologi ada sendiri. Oh iya. Ada, jadi ada 4, dibagi lagi jadi 4 pembagian. Jadi itu masuk sendiri lagi. Terang setup nanti itu masuk sendiri lagi di Oh situ. iya. Oke, cukup jelas. Siap, Om. Apakah sesuai yang dibuat konsepnya dengan Scorsese yang Insya Allah sesuai. Sesuai ya. sih. sesuai ya? Sesuai. Aduh. Karena mengacunya kan dari yang tahun lalu juga. Iya, jadi semakin yakin Mas Ridwan? Ini bukan yakin, optimis. Mantap. Siap. Oke. Seru nih, seru. Ya semoga lancar buat tim Ridwan Hanif karena ini pendukungnya di sosial media paling banyak. Di komen-komen kayaknya paling banyak pendukungnya tim Ridwan Hanif. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih buat Om Andre, Thank you, Mas. Om Erwin, Terima kasih. dan teman-teman semua, Om Noval, Om Parno, Om Ferry yang udah menyempatkan waktu buat ikut di video ini. Ya, kita berharap hasil yang terbaik ya, dan semoga acara ini bisa berjalan lancar. Dan Amin. buat yang belum beli tiketnya bisa langsung ke gmx2020.net .net ya. Jangan sampai nggak beli. Awas loh, murah loh, cuma 25.000. Startnya dari 25.000. Mas. Iya, kita kalau beli tiket masuk pameran yang biasa itu bisa 50.000, 100.000 ya kan. Ini murah dan bayangin setahun ini nggak ada event otomotif. Cuma ini doang, jadi benar-benar harus beli, harus ikutan. Subscribe juga ke channel NMAA. Terus Om Ferry ada channel juga ya? Ada. Om Parno ada channel nggak? Ada. Nah, nanti lihat di deskripsi di bawah. Saya Hanif. Andre Mulyadi dari NMAA. Erwin Muhammad dari nama juga. Novel Parapi. Ferry dari Hastana. Saya Ferry dari Ferrari Jog Cirebon. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Yo.